warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai gerbang dasar dalam ekspresi Boolean. Adapun materi yang akan dibahas oleh kedua teman saya, Irmayanti sebagai pemateri pertama dan saudari Reka Anggreni sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Sejarah dan penemu aljabar Boolean. George Boole Lahir di salah satu kota di Inggris pada tanggal 2 November tahun 1815. Penamaan aljabar Boolean sendiri berasal dari namanya. Dialah yang pertama kali mendefinisikan istilah itu sebagai bagian dari sistem logika pada pertengahan abad ke-19. Statusnya sebagai ahli matematika mulai diakui sejak pengangkatannya sebagai profesor matematika pertama di University College Cork tahun 1849. Lalu, apa itu aljabar Boolean? Aljabar Boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang terdiri dari dua nilai, yaitu true and false. Biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Hukum dan konsep aljabar Boolean. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum dan konsep dari aljabar Boolean. Hukum aljabar Boolean. 3 hukum aljabar Boolean yang terdiri dari hukum pertukaran, hukum pengelompokan, dan hukum distribusi. Selanjutnya silakan teman-teman lihat sendiri, ini tabel untuk operasi AND dan OR. Di sini bisa kita lihat ya, meskipun variabel X yang kita dahulukan atau Y yang kita dahulukan untuk ditulis, kemudian kita kalikan atau kita jumlahkan dengan variabel yang lain, maka hasilnya atau outputnya akan tetap sama, yaitu Z. Nah, pada tabel ini teman-teman silahkan lihat ya, saya ambil contoh pada baris ketiga. Ketika X-nya bernilai 1 dan Y-nya bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Begitu pula sebaliknya. Untuk penjumlahan juga berlaku seperti itu. Jadi intinya di sini urutan variabelnya tidak berpengaruh sama sekali. Yang jelasnya operasi aljabarnya sama. Yang kedua, hukum pengelompokan atau hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Di sini saya juga menyediakan 2 contoh untuk gerbang logika AND dan OR. Untuk gerbang logika AND, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa ada yang menggunakan tanda kurung? Nah, perlu teman-teman tahu bahwa tanda kurung ini tujuannya untuk mengetahui yang mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu atau yang mana yang akan kita buatkan gerbang logikanya terlebih dahulu. Akan tetapi, tanda kurung ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap hasil atau outputnya. Untuk gerbang logika OR atau untuk yang penjumlahan, cara kerjanya juga sama, kita dahulukan untuk mengerjakan yang berada di dalam kurung. Hukum distribusi. Hukum ini menyatakan bahwa variabel-variabel dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Nah, hukum ini menampilkan metode untuk mengembangkan persamaan yang mengandung OR dan AND. Untuk contohnya bisa teman-teman lihat ya di sini, hasilnya akan tetap sama walaupun variabelnya kita sebar. Contohnya ketika W dikalikan dengan X
dalam kurung X tambah Y ini sama dengan saat kita kalikan langsung antara W kali X ditambah dengan W kali Y. Hasilnya di sini akan tetap sama, yaitu Z. Untuk perbedaan gerbang logikanya bisa teman-teman lihat. Untuk W kali dalam kurung X tambah Y, berarti di sini X tambah Y ini digabungkan ya teman-teman, kemudian kita kalikan dengan W. Yang jelasnya di sini hasilnya tetap sama walaupun ada variabel yang akan kita sebar. Konsep dari aljabar boolean. Aljabar boolean ini menyediakan operasi dan aturan untuk bekerja dengan himpunan 1, 0. Komponen boolean ini dituliskan dengan bar atau garis atas dengan aturan sebagai berikut, yaitu 0, 1 sama dengan, dan 1, 0 sama dengan. Untuk penjumlahannya dituliskan dengan tanda tambah atau OR. Mempunyai aturan 1 tambah 1 itu sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, dan 0 tambah 0 sama dengan 0. Sedangkan untuk perkalian booleannya dituliskan dengan tanda titik atau N dengan aturan 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, dan 0 kali 0 sama dengan 0. Itu tadi konsep dari aljabar boolean yang perlu teman-teman tahu dan ingat agar mempermudah teman-teman dalam mengoperasikan aljabar boolean. Itulah tadi pembahasan dari materi kami. Kesimpulannya, aljabar boolean menggunakan beberapa hukum yang sama seperti aljabar biasa. Fungsi OR adalah boolean penambahan dan fungsi N adalah boolean perkalian. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.